Bocah kayak sore. Aktif satu. Cekal kembali. Langsung mendapat sambutan hangat dari seorang petua. Mungkin sebelumnya orang yang pernah menyewa dukun, dia menceritakan bahwasanya dukun sebelumnya pernah kita patahkan, sehingga dia mencari dukun yang lebih baik. Ini santri yang kedua juga di sana. Kembali ke semua, barokallah gusik, kembali. Saya mendapat luar biasa Anda mendapatkan khatam semacam ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya, sejalan dapat bocoran lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Alhamdulillah, tadi ada salah satu tamu yang mana dari Sulawesi Tengah. Kita akan tanya pada beliau seperti apa keluhan yang nanti akan disampaikan sebelum penanganan berlanjut. Oh ya, ibunya sakitnya apa? Jantung saya berdebar-debar, Gus. Jantung ya, benar ya. Iya. Jantung. Selain kaki saya dingin semua. Nah, kedua kaki atau satu kaki? Kedua. Selain itu? Sakit kepala. Selain itu? Pinggang. Selain itu? Belakang nggak ditusuk-tusuk biasanya itu. Oh gitu ya. Belakang. Selain itu? Ini tangan sini, Gus. Tangan sini ya, bagian sini. Satu Iya. apa dua-duanya? Ini satu yang bagian sini. Bagian kiri ya, tangan Iya. kiri. Rasanya seperti apa? Kayak menusuk itu. Oh. Selain itu. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya. Adakah suatu keganjilan yang Ibu alami dalam sakit Ibu? Mungkin? Ada, Gus. Misal contoh apa? Setiap saya kayak bagaimana perasaan begini, saya bacakan ayat kursi apa, langsung hilang, nanti muncul lagi begitu. Mulai terasa sakit itu sudah berapa tahun kurang lebih? Dari 2002 sampai sekarang. Pernah nggak dibawa ke orang, istilahnya orang ngerti atau paranormal? Sudah keliling, Gus. Sudah keliling. Sudah. Sampai begitu banyak ya. Tapi kenyataannya apa masih belum mencapai. Semoga jauh-jauh ke sini Allah memberi status keajaiban dengan barokah para santri. Amin. Keluarkan hukuman jenengan. Assalamualaikum. Saya buka dimensi penyakit medisnya. Penyakit medis jantung itu penyakit apa? Jantung. Asli jantung ya. Berapa persen? 42. Kedua kaki dingin itu penyakit apa? Ada penyakitnya enggak? Ada satu saraf Kiri apa kanan atau dua-duanya? pemarahan di bagian kaki kiri, Gus. Selain itu? Yang satunya tidak ya, cuma pemarahan saja ya. Sedangkan ke yang kepala itu berapa persen? Kepala vertigo. Vertigo ya. Selain itu? 41%. Yang tadi saraf itu berapa persen? 39%. Pinggang
Rasanya kayak ditusuk-tusuk itu penyakit apa? Ada penyakitnya nggak? Tulang Mas. Bagian tulang pinggang. Kenapa tulangnya? Tulang punggung. Kenapa? Saya perbesar. Saya perjelas datanya. Kurang kalsium Mas. Sama ada satu saraf dari bagian jalur ginjal kiri sampai ke bagian pundak kanan. Bentar, jangan terlalu di itu. Berapa persen? 43 Mas. Oh, lumayan. Tangan kiri terasa ditusuk-tusuk itu penyakit apa? Satu saraf paran Mas. Berapa persen? 41. Indikasi selain penyakit yang dilaporkan? Paru-paru. Basah apa kering? Atau kotor? Dasar Mas. Berapa persen? 37. Oh, masih indikasi. Selain itu, Ginjal Mas. Kanan Mas. berapa persen? 39. Seperti apa bentuknya ginjalnya? Hitam Mas. Flek. Saya bekas dengan si kaitnya. Ada kaitnya nggak? Sinar merah Mas. Demi Allah, Demi Allah. insya Allah kalau sinar merah kita vonis sihir. Ada berapa jumlah jin di dalamnya? Ada sinar merahnya ada 2 Mas. Oh, ada 2 ya. Satu di bagian pundak belakang sama satu di bagian siku kiri Mas. Tapi yang siku kiri agak redup. Pundak kiri apa kanan? Pundak bagian belakang Mas. Pundak belakangnya. Sama sikut ya. Sikut bagian kiri. Berapa jumlah jin yang di setiap warna merah itu? Ada berapa? Di bagian pundak ada 4. Ada 4 ya. Di bagian siku ada 2. Ada 2. Insya Allah ini saya bacakan untuk ibunya. Di sini 40% disebut penyakit Bu ya. Sampai 50%, 50 sampai 70% disebut penyakit berat, 70 sampai 95% disebut penyakit kronis. Sedangkan 20 sampai 35 itu dinyatakan sembuh. Sedangkan ibu laporannya jantung, benar adanya ibu memiliki penyakit jantung yang mana debitnya 42, sedangkan kedua kaki dingin yang mana disebut saraf kiri Bu ya. Di bagian saraf ada kiri itu ada saraf. Laporan tentang kepala ini disebut vertigo. Perbedaannya gini Bu. Kalau vertigo itu separuh, rasanya kayak cengkrem-cengkrem, tapi kalau puyer itu puyeng-puyeng gitu ya Bu ya. Ada perbedaan. Ini angkanya 41 masuk kategori penyakit, sedangkan pinggang yang ibu rasa tusuk-tusuk ini di bagian belakang sampai tembus ginjal ini di sini divonis karena kekurangan kalsiumnya. Memang kalsium itu rasanya nyuwur kayak ditusuk-tusuk. Untuk masalah tangan terasa ditusuk-tusuk itu juga sama. Masalah indikasi ibu cuma punya indikasi atau bibit yaitu paru-paru basah 37%, jadi nggak perlu diobati, nggak apa-apa. Ibu juga punya ginjal di bagian kanan yang sifatnya flek atau menghitam. Yang biasa, sedangkan yang flek itu kalau nggak salah karena terlalu banyak mengonsumsi minuman yang mengandung entah soda atau istilahnya pewarna makanan yang menjadikan ginjal itu tidak bisa menyaring secara maksimal. Sedangkan kalau keropos biasanya sudah parah. Selain pelingkupan ginjal ya, kalau pelingkupan ginjal biasanya kurang minum. Dan ini ibunya juga divonis terdapat adanya 2 sinar merah di bagian bahu dan belakang. Luar biasa, ada 2 sinar. Biasanya cuma 1. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ibunya kembali ke sana. Saya pinjam jasadnya. Saya kontak salah satu makhluk jin yang ada di dalam tubuh ibunya. Ada apa? Assalamualaikum. Ada apa? Oh ya, itu Anda kenal dengan si Pak Asian itu ibunya. Anda di dalamnya kan? Ya, Berapa jumlah? 4. 4 ya. Kenapa kok nggak keluar kasihan? Sudah mulai sejak tahun berapa itu? 2000 sekian itu. Apa benar ada Anda berapa tahun di situ? Sudah lama. Sudah lama ya. Kok nggak keluar kenapa?
Saya menjalankan tugas. Tugas. Apakah dengan tugas Anda harus menjadikan seseorang kehilangan nyawanya atau mungkin merasa sakit untuk seumur hidupnya? Apa yang saya jalankan itu perintah. Lalu keuntungannya apa? Anda menjalankan sebuah perintah, padahal Anda tidak bisa memiliki kebebasan. Saya mengabdi kepada Tuhan saya. Tidak usah kau ikut campur. Imbalannya apa? Kok sampai sedemikian begitu niatnya Anda tetap berada, padahal kebebasan itu luas. Selain ilmu, bahkan makanan. Apa perlumu? Keluar ya. Biar lekas sembuh si pasien. Kasihan. Sini, duduk sini. Terlalu jauh. Kameranya nggak ngatasi kasihan. Sini. Ya. Sini aja. Jauhan nggak enak sama aku pasien-pasien. Kita keluar dulu ya, biar nanti zaman diurus sama spiritualnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke jasad. Pindah ke sini. Insya Allah kita akan gunakan santri penggunaan yang lain. Sedikit kurang sakit. Keluarkan semua Anda. Assalamualaikum Mbak. Salam. Saya pindah sukman jenengan ke spiritualnya. Kun fai. Sudah nyampe sana. Ini belum dikontak. Ada apa Pak? Dia nyerang, Gus. Kembali dulu ke jasad. Kirain spiritualnya langsung masuk. Ternyata dia pada saat saya pindah langsung diserang. Demi Allah. Anda Demi Allah, Pak. benar kata cerita seorang pasien pada saat tadi sebelum kita dialog, katanya banyak spiritual yang tidak kuat katanya, tapi itu cukup menarik buat saya. Dengan itu Allah akan menambahkan kecerdasan dan ketakwaan iman, itu pula kemantapan. Keluarkan lagi semuanya ini, kita akan perpindahan ganda. Saya pindah, masuk. Kenapa ngundang wong? Assalamualaikum. Usah salam. Anda kenal dengan pasien itu? Kenal enggak Anda? Kenalan apa? Nah, kenalan apa? Enggak. Apa cuma Anda saja yang memasukkan sinar merah ke dalam, atau mungkin Anda baru-baru saja? Apa urusan? Urusanku sama seperti yang diinginkan oleh pasien, mengurus Anda. Rene di. Kenapa harus panggil teman? Ada berapa spiritual? Loro. Aku pinjam lagi jasadnya. Ini kelihatannya dia mendatangkan temannya yang satunya. Saya pinjamin jasad biar enak kalau di syuting. Apa kowe mau ini? Suruh masuk teman Anda. Anda punya kemampuan untuk masukkan sendiri kan? Celuk wong gerangkat mau ora moro-moro. Ada apa kakak? Coba ki? Kurang tahu saya. Justru saya menanyakan kepada Anda. Sing masang awakmu kok. Bukan Sapa iku? Gimana? Anda dipanggil kenapa? Hah? Aja selak. Dikei cekelan mah ge sing ora-ora.
Enak ngomong. Kayak kanggo sandang tangan kakak. Ini ki wong gerak tekan teko kene iki. Saya kurang tahu siapa yang datang ke Anda. Nggak tahu sana Anda lah. Ini bali. Tahu saya dhewe iki. Bisa metu ora? Bali. Baik. Tidak bisa kakak. Ora iso. Tidak bisa. Keledi. Jangan keluarkan ya. Bagaimana ini? Jadwal. Wis lakoni wae. Wis dari tanggung jawabmu. Iki mau salah sisi santri yang dikirim nang omahku. Santai pirang dino kok digdoyo ketok ae. Anda yang masukkan tadi. Iya. Kembalikan saya. Seperti itu. Saya tidak akan tahu hal ini. Ojo selak. Saya cabut. Ya. Ojo selak. Nah, saya kembalikan ya. Insyaallah nanti saya akan urus Anda. Assalamualaikum. Seperti apa? Umurnya berapa spiritualnya? Saat suman jenengan ada di pinggir jasad Anda. 60-an. Oh, sudah sepuh. Anda ini gurunya apa temannya? Kembali ke jasad. Adikku perguruan. Oh, adik Anda. Ya. Tapi dia lebih baik daripada watak Anda walaupun Anda tidak menyantet si dia. Tapi jangan-jangan Anda pasiennya juga Anda tancap ini semua. Cuma mungkin kebetulan dia bukan pasien Anda. Dek sing golek duit aku sing ngesepno, ora apa. Masya Allah, dia yang mencari pasien, Anda yang menancapkan, hebat Anda. Dulur kurang ajar. Kenapa? Mangan enak rantu mantu. Anda dikasih jatahnya ya untuk pasien, untuk santet ini ya. Menurut Anda, rasanya bisa nyantet itu gimana? Sepenggawan kuat cilik. Boleh nggak saya belajar? Tuh, jauh tamunya ke sini gara-gara Anda saja. Ternyata Anda orang Jawa ya. Iya nopo. Cuma itu saja. Cabut ya. Biar nggak terlalu. Sore ini awakmu kayak iso nyabut padha wae. Nggak bisa, makanya Anda saya hadirkan untuk mencabut. Anda yang menanam. Iso nekakno sukmaku iso nyabut santetno awake iku. Oh gitu. Coba ya, saya cabut ya. Nggak bisa dicabut. Lumayan lengket. Dolanan. Aja dolanan. Emang kenapa? Aku ora tau dolan sing ora-ora. Nyantet penggaweanku. Apa? Nyantet penggaweanku, nek dolan sing ora-ora aku ora tau. Makanya saya ingin seperti Anda. Biar bisa mempermainkan orang-orang seperti Anda. Selama ini Anda kan selalu mempermainkan orang-orang. Sekali ya permainannya. Main apa? Ya, biar punya kenang-kenangan setelah silaturahmi dari sini. Sedikit bermainnya. Butuh 3 pengguna alam. Butuh 3 santri.
karena ini YouTube jadi harus tarung biar enak alur ceritanya ya. Aja sing ora aja digawe YouTube. Masuk YouTube. Mirang-mirang awang gerang ke. Wah, sebelum mati biar punya kenang-kenangan untuk anak putu ya. Asik. Bocah kayak iki sore. Santri lagi. Wes, semua kita santrimu. Ya juga. Kembalikan. Sebenarnya malas tarung karena saya sedikit sakit. Karena karakternya tenang ya. Sepenggaanku nyepi. Sepenggaanku nyepi. Boleh ketenangan. Seperti itu ya. Apa kuwi? Membosankan. Satu, dua, tiga. Yes. Teknik mencet tulang ternyata nggak bisa masuk. Menghibur. Cono, Kenapa? pasien siji iki. Hah? Cono, pasien siji iki. Sedikit Ora perlu berbeda ya. diurusi.
Dari saya kecil sampai usia segini, saya tidak pernah melepaskan tamu saya. Karena sesungguhnya mereka memiliki tumpuan harapan yang besar melalui saya. Anak iso diujuli, ora usah nekakno aku. Lu celana aku rapi piye? Aku wis bayaran. Adikku. Anda tahu enggak? Saya bukan sebatas pengobat. Oh, ngerti. Ketok teko santri-santrimu. Tapi harus saya bersihkan akar-akarnya. Ora gampang. Ya harus dibuat gampang lah. Ora usah neko-neko. Seperti itu. Ya, disegeli njero-njero awakku kuwi. Pasangan. Segel 1 aktif. Segel 2 aktif. Anda bisa mengentakkan segel dengan sangat mudah. Padahal setiap butiran segel itu seperti partikel. Tiap-tiap partikel dia masuk ke tulang dan dia seperti letusan. Gunane apa urip? Nek golek kepinteran. Lele. Gatal dasku. Ngomong-ngomong, cara mengalahkan Anda gimana ya? Ya golek dhewe. Seperti itu. Iso duwe santri kayak iso goleki. Malam ini sedikit menghibur. Banyak serangan yang dihentakan dengan seperti anak kecil. Mudah sekali. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan pada masyarakat, semakin besar beban tanggung jawab kita. Tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar doa kita. Culno. Ora usah diurusi. Ngomong siji wae lho. Nggak bisa, harus diteruskan. Tidak untuk yang satu ini. Awakan menungso kok panas sing ngene iki apa ya ya. Jangan ya. Pikir saya orang yang kemarin sore. Hah?
Anda salah. Itu kok bukan belenggu. Aktif satu. Saya cabut. Sopo gue? Sopo? Ayo duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Saya buka segel 2. Duduk. Anda bisa. Udah, jangan cengeng. Dilihat orang banyak. Tadi saya sudah berkata, saya bukan orang kemari sore. Apa urusanmu karo pasar siji ki? Dibayar piro kowe? Enggak, cuma syiar saja. Saya lepas segel beton kaki. Ayo duduk. Ayo keluarkan kanuraganmu. Saya tidak percaya Anda cuma sebatas ini. Saya tidak percaya. Cuma rewangan khadam itu saja yang Anda punya. Ayo duduk. Durasinya terlalu pendek, gak seru. Ayo bangun. Berapa menit Pak durasinya? 34. Wow, baru setengah jam, nggak enak. Bangun ya. Ada lagi nggak? Selain Anda? Aduh. Oh, ada lagi gitu kok. Anda siapa? Iya, tadi santri Anda mungkin tidak terlalu serius jadi dia tumbang mungkin. Tapi saya yakin kok Anda pasti serius. Apa? Umur gak jadi ukuran, yang terpenting tulangnya masih kuat kalsiumnya ya. Ini seorang gurunya ternyata masih hidup ya. Walaupun usia muridnya sudah tua. Bagiku ini anugerah. Bisa berjumpa dengan seorang gurunya. Salam silaturahmi ya. Jangan gue si Jawa itu. Enggak juga. Itu kisah masa lalu. Cekal kembali.
Gua kenapa? Ampun. Ampun aku. Ampun. Kenapa? Ampun. Ternyata Yo, aku seling nunggoni awakmu nang ngisor. Yo, Anda namanya siapa toh? Jumali. Yang dari mana? Eling ora? Bentar ya. Saya ingat. Rambutku gondrong. Yang banyak kutunya itu? Oh, Oh, ingat sedikit. sepurane wae balik aku. Aku wis ngerti saiki tak sebuti kapes sanding anak-anakku. Ndi wonge? Moto korok bawur iki mekeke. Ndi? Keluarkan sukma jenengan. Sambutane. Sini Pak. Apa nisan pasare kok lele? Kok ngarepku? Aku tenanan iki. Tenan. Jangan keras-keras mulutnya. Saya masukkan spiritual yang tadi. Cuk kurang ajar kowe. Sopo iki? Hah? Udah, nggak usah ceramah, nggak enak. Saya nggak butuh exit. Sanete. Ambil saja. Terus Gimana dengan sumpah? ora ada sumpah-sumpahan nang ngarep wong iki. Udah cabut. Cabut. Dia lagi stres. Cabut aja. Ngapunten, Gus. Udah kembali Saman bisa kembali dari cacat. Bisa. Bagus. Kecil yen. Kecil sampe tarman karo awakmu kae. Enggak, tarung sebentar aja dulu. Oh, saya masih kecil segini saya masih ya. Ciri wis sekti kok. Sakti apa? Umur berapa saya bagaimana? 11. Sok eling aku. Cerdas amat. Enggak eling kok. Nah. Udah keluar. Assalamualaikum. Udah, sama cabut ya? Sudah ya. Mohon maaf ya. Cuma bikin konten hiburan saja. Keluar ya. Assalamualaikum. Coba cek pasiennya. Ada nggak siur-siurnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka dimensi tubuh ya. Masih ada nggak siur-siurnya? Tinggal bekas ya, Gus. Hancurkan bekas-bekas. Kamu kembali ke jasad. Keluarkan sukman jenengan. Ibunya di mana tempatnya? Di Sulawesi Tengah. Saya pindah di rumahnya. Assalamualaikum. Saya pindah Waalaikumsalam. sukman jenengan ke Sulawesi Tengah. Sudah nyampe sana, Ed? Sudah, Gus. Demi Allah. Demi Allah. Saya buka dimensi tanahnya. Ada apa saja di tanahnya? Selain terkait dengan shear tadi, kalau nanti kan dibedakan antara sinarnya. Ini. Ada emas, Gus. Ada emas. Emas apa sih? Emas gaib. Oh, emas gaib. Selain itu apa lagi? Coba semuanya terbang saja. Saya angkat komponen, saya buat transparan. Apa saja yang Anda lihat? Di dalam rumah bersih, Gus. Bersih. Di luar kotor. Depan pintu ada seperti api, Gus. Nah, Di depan pintu ada seperti warnanya apa? merah, Gus. Sini. Saya kasih sinyal yang berbeda. Kalau memang sinar ini sama seperti santet yang tadi, berarti itu sama satu dukun. Kalau memang tidak, berarti berbeda spiritual. Beda apa? Sama? Beda, Gus. Subhanallah. Kita sudah bertarung. Setelah kita cek rumahnya, ternyata ada sihir lagi.
Entah ibunya ini usaha apa, kita nggak tahu. Yang pasti ada sihir baru lagi di rumahnya yang tidak berkaitan dengan santet yang pertama tadi. Ada berapa jumlah jin di dalamnya? Ada 4 Gus, 1 yang paling besar. Saya pindah suman jenengan ke spiritualnya. Kun fai. Ibunya pindah sana. Masih ada pertarungan. Biar bersih semuanya, Bu. Jauh-jauh ke sini. Bisa melihat Anda nggak? Saya ditanyain Gus, Oh, ada apa Cong? dia bisa melihat. Pinjam sasatnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ini gimana ya? Tadi saya sudah tarung dengan sihir yang ada dalam tubuh. Sekarang ada sihir Anda, tapi berbeda spiritual. Ini orangnya ini pekerjaan apa sih? Kok banyak aja sihirnya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya, yang pasti cabut saja ya, biar tahu ya. Tahu bersihnya ya. Tidak semudah itu untuk mencabut. Ya biar mudah lah. Capek saya tarung. Ya. Saya anggap saja saya kalah, cabut aja. Cabut saja sendiri. Dah, cabut. Tidak. Saya selalu menjalankan amanah apa yang saya kerjakan. Kamu itu anak-anak. Ajar. Tidak usah ikut campur. Ini harus ikut campur, dia sudah kesini kan. Untung saja tanahnya dicek tadi. Hampir lupa saya. Mau kamu apakan saya? Dah, biar dipukulin santri saya. Suruh nyabut nggak mau. Jangan madu saya. Di. Kau apakan santriku? Hah? Seperti biasanya orang bertarung seperti itu lah. Kau apakan santriku? Layaknya orang bertarung.
Ayo berdiri. Ayo berdiri. Anda menggunakan uragan? Tidak. Saya orang biasa. Udah, jangan ngulur-ngulur waktu. Sudah terlalu malam. Hebat Anda. Orang mana Anda? Saka Afsah. Aktif. Aktif 2. Aktif 3. Kenapa kan saya? Segel. Ayo patahkan segelku. Ayo mampu. Semakin Anda keluar tenaga, semakin akan memecah tulang-tulangmu. Ilmu macam mana ini? Ilmu macam mana ini? Belajar di mana Anda? Sembilan pucuk bintang. Level 1, 2. Saya cabut sekelnya. Ayo cabut. Share Anda. Ayo cabut. Ya, Saya potong kepalamu kalau nggak cabut. Kematianmu tidak akan diindus oleh orang lain. sudah. Apa ini? Saya berbelenggu untuk memastikan jika Anda di kemudian hari tidak melakukan lagi dan tidak berlaku untuk pasien yang lain, karena itu jalan rezekimu. Dengan itulah Allah memastikan neraka itu terdapat penghuninya. Sudah, Anda nggak akan tahu tentang agama. Yang Anda tahu cuma satu, mencari keuntungan dari setiap tangisan seseorang. Tapi pada hari ini Anda akan sedikit menangis. Hancur.
Kau apakan kemampuanku? Selamanya Anda tidak akan bisa menggunakan kemampuan itu. Anda masih muda, merasa lebih baik ya. Siapa Anda? Nggak penting. Yang terpenting kita sudah bertemu. Selebihnya semoga pasien ini bisa sembuh kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke jasad. Pindah sini. Keluarkan semua jenengan. Selamat. Saya pindah ke jenengan ke rumah si ibunya. Saya kasih jalur yang mungkin masih ada indikasi sihir lain. Mungkin di tempat ibunya berjalan dan sebagainya. Ada enggak? Taburan, Gus. Cuma taburan, bersihkan semuanya. Ada 4 sinar. Dan yang 1 sinar kuning masukkan ke tengah. Sedangkan yang 4 masukkan ke setiap sudut si tanah ibunya. Sudah, Gus. Sudah. Kembali ke sana. Alhamdulillah. Semoga acara ini sedikit menghibur, khususnya santri-santri OPV yang baru gencar-gencarnya mempelajari teknik gaya bertarung. Karena sesungguhnya pertarungan itu tidak menggunakan okol, melainkan menggunakan akal. Dengan itu kita bisa mempersingkat durasi dalam pertarungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah barakallah. Insyaallah ini terusan dari video yang sebelumnya, yang tadi malam ibunya kesini dari mana, Bu? Sulawesi ya. Setelah pembersihan tapi ibunya merasakan sakit lagi, dan kita akan cek kembali, ternyata terdapat sihir di dalamnya, tapi sihir yang berbeda. Berarti jelas seseorang yang berkaitan dengan sihir atau menyihir, bahasa kasarnya, tidak terima, dan dia menyewa dukun baru lagi. Wallahu alam. Itulah sifat manusia. Jadi kita punya tindakan tegas bagi orang-orang semacam itu. Maka dari itu selain ada pemagaran khusus nanti, juga ada tindakan yang khusus juga. Kita akan coba cek dengan menggunakan santri pengguna ilmu alam roh. Monggo, Pak. Silakan kembali. Assalamualaikum, Pak. Saya buka dimensi penyakit gaibnya ke si pasien tadi. Ada enggak? Ada, Gus. Sinarnya warnanya apa? Merah. Ada berapa jumlah jin? Ada 3, Gus. Ada 3 ya. Saya pindah cuma jenengan langsung ke spiritualnya. Kun Faiz. Sudah nyampe sana? Langsung menyerang, Gus. Sana. Keluarkan semua jenengan sekalian. Ini seorang santri langsung mendapat sambutan hangat dari seorang spiritual. Mungkin sebelumnya orang yang pernah menyewa dukun, dia menceritakan bahwasanya dukun sebelumnya pernah kita patahkan, sehingga dia mencari dukun yang lebih baik, mungkin saja. Maka dari itu langsung bisa menyerang. Semua keluarkan semua jenengan. Saya pindah sukma jenengan ke spiritual itu untuk membantu santri yang satunya.
Baca dulu barakallahu fik. Ada apa? Apa? Ini santri yang kedua juga di sana. Kembali ke semua. Barakallahu fik. Kembali. Lumayan. Semoga Allah memberi perlindungan khususnya saya limpahkan pada tamu yang nanti kita obati. Sini. Sarungnya sebentar sarung. Apa kayak? Betul. Kok katakanmu potong? Nih, sini kata sih. Kita akan langsung kirim sukma santri ke sana. Kiriman pertama kita mendapat sambutan, kiriman kedua kita mendapat sambutan. Jadi yang ketiganya langsung kita kirim, langsung kita masukkan sukma dukun hanya dengan teknik itu sehingga tidak membahayakan raga seorang santri. Saya pindah sukma jenengan langsung ke spiritualnya dengan perpindahan sukma dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa ini? Oh iya. Santet Andakah yang masuk ke dalam si pasien tersebut? Itu memang iya, kenapa? Ya gimana lagi. Kemarin malam kalau nggak salah tepatnya malam Jumat, sedangkan sekarang hari Ahad Minggu merasakan, tapi sihirnya berbeda. Pernah nggak Anda punya nurani? Tidak mementingkan hal itu. Tidak mementingkan hal itu. Apa yang menjadi amanah saya itu saya kerjakan. Tidak perlu Anda ikut campur. Gimana saya nggak ikut campur? Itu pasien saya dan di bawah tanggung jawab saya. Anda tidak tahu apa-apa. Yang Anda tahu hanya mencatat. Anda tidak tahu betapa sulitnya dalam penanganan kemarin. Sekarang malah Anda tambahi lagi. Walaupun Anda berbeda spiritual, tapi juga sama saja. Sama dari mana? Sama dari mana? Ya sama-sama Hanya merugikan. sekedar sama dengan julukan menyantet, tapi tidak dengan ilmu. Tetap saja kasihan. Bisa dikeluarkan. Langkahi dulu saya. Terkait masalah santri saya yang saya kirim tadi, bahkan 2 kali, itu yang menyerang Anda atau khodam Anda? Hingga sampai santri saya mendapat serangan yang luar biasa. Jarang-jarang loh santri saya mendapat serangan hingga sampai seperti itu. Khodam saya. Khodam saja sehebat itu ya. Belum lagi Anda ya. Ada satu orang santrimu yang sekarang lagi terkurung. Aku pinjam pengguna alam roh 1. Saya penasaran dengan khodam jin Anda yang bisa mematahkan santri dua santri saya. Saya pinjami raga santri saya untuk masukkan khodam Anda. Diambat luka santri saya tadi, terkena beton punggungnya. Tidak mungkin sekelas Anda tidak bisa memasukkan sukma orang lain. Dir. Ini ya, yang tadi menyerang. Kerjakan.
sangat agresif hadam Anda. Tanpa berpikir panjang dia langsung menyerang. Anda mendapat luar biasa Anda mendapatkan hadam semacam ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya, sejalan dapat bocoran mah. Berapa jumlah hadam Anda? Atau cuma satu ini? Bisa ada yang lain. Bisa ada yang lain. Ada yang lain? Atau cuma ini yang paling hebat? Itu kuat Anda. Cuma itu. Tidak ada permainan yang lebih menarik? Yang remehkan kodam saya. Tidak juga. Cuma kebetulan Anda salah pilih hadam. Dia berganti menggunakan hadam yang satunya lagi. Lumayan kan kaki hadam Anda putus. Gampang untuk memulihkannya. Tidak ada mainan lain selain permainan seperti ini. Sampai kapan Anda menyiksa makhluk Allah? Saya tidak menyiksa. Dia yang mengabdi. Anda mengabdi? Atau memang Anda terikat? Alasan Anda mengabdi kenapa? Sebuah pengabdian bukan berarti Anda harus bertarung. Pengabdian itu bagian dari pembelajaran menjadi lebih baik. Tapi jika menolongku. Tuhan sering menolongku. Menolong Pak karena apa dulunya? Karena peperangan. Peperangan. Saya sembuhkan Anda. Duduklah. Saya lepaskan ikatan pengabdianmu padanya. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Kembali saja, tidak apa-apa. Saya buka segel Anda tentang ikatan itu. Insya Allah Anda tidak akan bisa dihadirkan kembali. Saya putus ikatan tali itu. Hiduplah lebih baik dengan anak istri Anda.
dengan keluarga Anda dan lain sebagainya. Alam kita berbeda, tapi benar-benar ada. Allah menciptakan sebuah makhluk untuk saling menghormati, untuk saling mengingatkan, bukan untuk bertarung. Tapi bukan berarti bukan tidak ada pertarungan, tetap ada. Inilah ujian hidup di dunia. Tapi semua akan ditentukan siapa yang paling cepat, dia yang terhebat. Silakan. Cuma itu. Kembali ke sesat, Pak. Ayo kita selesaikan. Biar tamunya pulang dengan rasa tenang. Selebihnya biar Allah yang memutuskan pagar terbaik apa untuk dirinya sebelum pulang menjadi kado istimewa dari sini. Anda bukan ahli kanuragan kan? Bahkan pertahanan Anda pun sangat lemah, buruk sekali. Terbukti senjata itu masih menancap di tubuh Anda, lalu Anda tarik kembali. Ya kan? Tahu apa tentang saya? Tahu apa tentang saya? Ya, ingin kuberitahu tentang Anda. Anda masih belum layak mengadili nyawa seseorang, apalagi menentukan dengan cara melalui ilmu sihir. Saya cabut. Tidak salah kan prediction saya? Pertahanannya buruk. Nilai kanuragan Anda hanya 0. Jangan bermain-main dengan santet. Memang melalui santet bisa menjadikan seseorang terancam kematian. Tapi jika penggunanya tidak ahli, maka dirinya sendiri pun akan tertelan oleh perjanjian. Bahkan kalau nasib itu tidak berpihak, maka Anda akan mendapatkan lawan yang akan membuat Anda menyesal seumur hidup. Ayo cabut santetnya. Udah mau maghrib. Siapa Anda? Udah nggak usah, cabut aja santetnya. Nanti saya kirim lewat Sherlock ya, lewat SMS juga. Cabut aja. Sudah. Kembalikan saya. Apalagi ini? Ini berlaku untuk dukun yang sebelumnya. Dan akan berlaku untuk jenengan juga. Ikatan tidak akan lepas jika pasien benar-benar akan sembuh. Dengan satu syarat satu saja. Jika Anda mendeteksi si pasien terdapat hal gaib, maka bantulah. Belajar menanam kebaikan dari kebiasaan buruk Anda. Paham kan maksud Anda? Ya. Tapi jika tidak, di saat mereka terkena, maka segel itu akan mengecil terus dan terus. Itu terbuat dari nur. Jangan remehkan segel itu.
Dia tidak terbuat dari kemampuan khatam. Dia murni. Ada yang tanyakan? Soal nama. Ada berapa jin yang jenengan masukkan ke dalamnya? 3. 3. Selalu berganti. Sudah kamu ambil semuanya? Sudah. Suatu hari Anda akan tahu saya. Ya, pasti. Orang seperti Anda mampu melacak dengan kemampuan jarak jauh. Terima kasih. Kembali. Jangan bilang saya tidak menghancurkan ilmunya. Jangan bilang saya melepaskan seorang dukun santet. Sekeras apapun kita masih memiliki jiwa ingin menghancurkan, tidak akan berlaku bagi Allah. Tapi kita hanya bisa mengurangi, bukan melalui kekerasan, tapi melalui kesadaran. Jika kita hanya membunuh, membasmi, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah-masalah baru, karena setiap spiritual memiliki generasi dan murid banyak. Tapi jika seorang guru diberikan sebuah hidayah, lalu gurunya mendapatkan hidayah dengan izin Allah, maka niscaya dia akan memberitahukan pada murid-muridnya yang lain. Yang terjadi, inilah jumlah pengurangan dari permasalahan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.